dikasih mau ditutup itu pasti terjadi permasalahan dan para admin operator di tingkat sekolah itu kan akhirnya ya bekerja maksimal termasuk tenaga kerjanya di tingkat kabupaten dan persini. Kalau pagu di tingkat sekolah itu sudah tercukupi, ya tercukupi, berarti kan tidak ada masalah, langsung protek, langsung terkunci, ya tapi kalau belum, nah ini ada pendaftar, tadi yang dimaksudkan pendidikan, dia belum daftar ulang seperti itu. Jadi kemarin itu juga dibicarakan, ada pertanyaan dari para bapak kepala sekolah, ya bapak sekolah, terutama karena gini, masyarakat kita itu masyarakat yang heterogen, ya jadi masyarakat ada yang dari pinggiran, terutama SMP Sanwata, ya Sanwata. Juga ada yang SMP Sipaya tengah-tengah, tapi ada SMP yang Jenderal Kota. Itu ada yang SDM-nya bagus, sarana prasarannya juga mungkin mencukupi, ya kadang-kadang sarana mencukupi, tapi SDM-nya itu nggak kurang peduli begitu saja. Jadi ini semuanya sangat menentukan dan berpengaruh. Seperti itu, makanya nanti kalau terjadi seperti itu nanti memang selain PPDB itu secara online, ya, nanti mungkin untuk memenuhi pagu bagi masyarakat yang belum berada di sekolah itu nanti akan dibuatkan secara offline. Itu ada wacana seperti itu sehingga masyarakat calon peserta didik itu jangan sampai kecewa tidak dapat sekolah, seperti itu, dapat sekolah. Harapan mereka itu kan begitu tinggi, orang tua ini ingin menyekolahkan anaknya ke SMP. Gara-gara masalah teknis, akhirnya mereka katakan nggak bisa masuk. Ini kan sangat mengecewakan, ya. Ternyata online itu malah ruwet dan lain sebagainya. Pada tujuannya juga seperti, tapi itu memang siap-siap ada beneran seperti itu. Jadi siap-siap tidak penak. Siap-siap tidak penak. Siap-siap ya termasuk saya, makanya selaku panitia di sini saya ingin itu selalu komunikasi. Ya inilah nanti yang menentukan adalah kita maksimalnya kita harus komunikasi antara dengan selaku admin di tingkat sekolah. Tolong nanti melibatkan teman-teman pendidikan juga betul-betul orang yang memantau sewaktu-waktu, ya memantau pendaftar itu sewaktu-waktu, ya sehingga karena waktu itu sangat terbatas sekali, jadi semuanya maksimal. Sehingga di sini harus karena waktunya kan online itu kan 24 jam, baru berhenti setelah 24.00 hari, ya kan, seperti itu. Jadi itu Pak ya, jadi wacana seperti itu. Nanti jangan sampai yang belum datang nggak dapat sekolah akhirnya sudah tutup dan lain sebagainya. Nanti tetap kita akomodir. Yang penting nanti dengan komunikasi dengan dinas kabupaten, ya. Dengan kabupaten bisa Mbak Prima, Mbak Ali, termasuk Pak Wawan dan masyarakat merasa online itu ternyata meskipun ada gejala itu tetap kita ini dibantu seperti itu. Termasuk yang menjadi catatan saya adalah jalur yang afirmasi, jalur orang tua masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini menjadikan nanti tugasnya kan verifikasi berdasarkan itu, ya. Itu harus dilampiri SK yang surat keterangan tidak mampu, harus dilampiri kartu tidak mampu tadi, ya, KIS, terus kartu dan lain sebagainya. Kalau tidak punya kartu, itu kan harus minta rekomendasi ke dinas sosial. Terus itu. Karena sekarang COVID-19 itu banyak masyarakat dadaan tidak mampu, dapat bantuan. Nah, untuk mengetahui apakah betul dan dimungkinkan, persyaratannya kan, aku tak mau jalur rawan afirmasi. Alah, gampang. Maksudnya guys, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, kelurahan, gawe wes tak gawe ini. Nah, ternyata itu harus dilampiri kartu, meski tidak pakai terus KP dan sebagainya. Ternyata mereka kan nggak
Nggak punya kalau sesuai juknis itu harus KTS-KTM itu harus direkomendasi oleh dinas sosial. Nah, di dinas sosial Pak, itu data orang-orang masyarakat tidak mampu yang ada di dinas sosial. Nanti dicek sama dinas sosial saat durungnya tanda tangan misalnya kepala dinas itu balik misalnya. Balik cocok terus gue ke kampus terus. Oh jenenge soal ini lagi Pak guru terus mulai guru PS kok. Berapa SKTM lain berarti nggak bisa masuk. Otomatis kan nggak diberi rekomendasi, ya kan seperti itu. Dan itu ya jadi seperti itu. Dan itu kepala sekolah kemarin sudah saya tegaskan. Saat kondisi situasi seperti ini, COVID serba sulit ya, boleh upaya dengan benar benar warung serba sulit. Jangan sampai masyarakat yang tidak mampu, ya loh, tidak mampu terus juga punya prestasi, bukan pinter, ya loh, melalui jalur afirmasi karena tidak mampu. Ini terus kalau aku juga boleh rekomendasi nih dinas sosial. Lalu sepeda orang duit, itu loh, duitnya becak dan lain sebagainya non boleh. Pokoknya kepala sekolah, tolong itu keberadaan kepala sekolah dibutuhkan ya saat seperti itu. Saat-saat seperti itu benar dibutuhkan. Makanya semua guru di sana panitia itu harus dilibatkan untuk mengantar orang-orang itu. Silakan mengantar ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan saya juga membentuk panitia, termasuk ada beberapa anak tugaskan untuk mengantarkan orang itu ke dinas sosial. Seperti itu. Kita bantu Pak. Ya. Jadi saya yakin Bapak itu kendalanya itu banyak seperti itu ya. Tapi kita harus yakin tetap optimis bahwa PPDB online itu bisa berjalan lancar dan kalau ada masalah bisa kita atasi. Ya kita komunikasi lah ya, komunikasi. Nanti benar punya HP nanti kalau sampai isinya gana, urusannya enggak bisa komunikasi gitu kan. Jadi kepala sekolah. Nah kepala sekolah jaga ini telepon aku Pak. Tak telepon kepala sekolah, pengen roh kepala sekolah. Ya. Siap. Bukan kepala sekolah. Belajar. Yo, beneran kalau duit kan mengatakan kepala sekolah, Pak. Iya toh. Yo ini beneran kalau duit. Wah, wes kepala sekolah tak mau apa yo ini. Tapi sisi dulu. Dan itu boleh. Ini kan kondisi COVID ini untuk berusaha kan bisa kalau belajar, ya kan? Ya. Gitu loh. Yo aku buat ini ya bagus kawan ya. Ya. Nanti kepala sekolah direktur ya seperti itu. Makanya saya sangat kecewa kalau ada operator admin sampai kemarin karena nggak punya pulsa seperti itu. Kerjanya pada sudah luar biasa. Apalagi PPDB ini kerjakan 24 jam. Cuma YouTuber. Cuma ada pas 20 kan berkurang pas ketemu bujune bunyi-bunyi. Jadi kerjanya gitu, kayak misalnya. 24 jam loh Pak Jenderal, ya kan berat sekali, ya kan berat. Gitu. Dan itu sudah sampaikan pada kepala sekolah. Wis berhasil tidaknya kondusif tidaknya masalahnya dan tanggung jawab dengan Pak Kepala Sekolah. Anak apa yang dengan itu. Pemimpin di saat-saat sulit itu harus ada di situ bagaimana memecahkan satu masalah. Seperti itu. Itu pemimpin. Kalau atasnya jadi kepala sekolah. Seperti itu. Itu loh. Itu penting itu. Makanya jika ada kendala kalau sampai nggak telepon sama saya. Ya. Oh. Tapi kalau tidak sama juga langsung itu operator punya tapi secara umum. Yo, kok pada orang kedua, saya kan dari sisi biasa, ya lah. Itu bisa Pak. Nah, dirapati nggak kepala SD, kepala SMP. Enggak nih misal biasanya di Saramodo. Saramodo.
bagilah. Makanya saya minta kepada kita semua, semoga lah kita saling membantu mensukseskan BPDB yang pertama ini. Dan kita harus tetap optimis, bisa. Kalau kabupaten lainnya bisa, kita nggak bisa, ya kan kabupaten kita kan sudah melakukan lebih dahulu. Jadi saya kira itu Pak ya, guys. Satu lagi Pak. Oke, monggo. Ini tadi Pak berkaitan dengan tadi, ya terima kasih Pak. Setelah ini ada pengetahuan yang sifatnya Pak agak pasti-pasti. Saya ngerti Pak ya. Barun Pak. Barun. Satu. Oh, Bu Pri. Oh ya. Ya ini gini Pak. Tadi ada pengertian yang dari Manawan tadi itu terkait jalur afirmasi Pak. Tadi saya sempat ada pengertian yang hampir pasti Pak. Di sini tertulis dalam juknis itu minimal minimal 15%. Sedemikian hingga kalau ada bla 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 kuota akhirnya masuk ke zonasi. Kemudian dari Mbak Bima tadi itu ada pengertian nanti ada rencana bahwa untuk jalur afirmasi itu ada perubahan dan sebagainya. Sehingga kan ini berpengaruh Pak. Sehingga pengertian rancu kembali. Nah ini kalau maksimal dibuat maksimal 50%, kalau minimal nggak masalah sudah ada pengertian pasti. Tapi kalau maksimal 15% itu nanti bagaimana Pak seleksinya? Terima kasih Pak. Maksudnya kalau misalkan yang mendaftar itu adalah kuotanya misalkan 30 tapi yang mendaftar 50, bagaimana cara verifikasinya? Terima kasih Pak. Ya. Ini kepastiannya. Memang naik ukur minimal itu kan sulit biasa diukur maksimal ya kan. Tapi kalau maksimal seperti jalur prestasi, ya kan. Prestasi itu kan maksimal 30%, ya kan. Prestasi. Berarti itu pendaftaran pertama itu kan jalur prestasi. Nah, maksimal 30%, nggak boleh 30% dari pakem itu kan itu. Kalau sudah terpenuhi otomatis terkunci di JS aplikasi ini. Terus yang kedua itu jalur afirmasi, ya. Afirmasi itu minimal 15% ya. Ya, 15%. Iya. Bener. Minimal. Minimal 15%. Oh, ada kebijakan. Jadi sebelumnya mungkin di juknis Bapak Ibu sekalian itu minimal, ya kan? Sekarang ada kebijakan maksimal, ya kan? Belum dirubah, baru. Berarti jalur mau ada, makanya ini jadi perhatian Pak. Jadi kalau jalur prestasi kan maksimal 15%, tidak sesuai juknis. Terus sebelum dirubah di jumlah juknis di jalur afirmasi minimal 15% kan itu. Sekarang ada kebijakan yang belum dirubah, belum dibuatkan surat secara tertulis itu menjadi maksimal kan itu. Nah maksimal itu kan sudah terukur sakono maksimal. Kendalanya Pak. Bagaimana kita mengukur nanti misalkan yang masuk tuh 25% pendaftar. Nah, karena maksimal 15% kita akan membuang 10%. Itu tolak ukurnya afirmasi itu bagaimana, Pak? Apa kemiskinannya bagaimana kan kita itu sudah perlu tahu. Seleksinya kan sulit, Pak. Oke, memang kemarin itu kan juga jadi perdebatan juga masalah itu. Ini udah ukuran itu. Nanti memang ukurannya kalau maksimal lebih mudah, kalau minimal sekian nanti maksimalnya berapa? Oke, bisa Pak. Nggak terukur, ya. Seperti itu. Terus monggo Mbak, gimana? Terima kasih Bapak Sekdim. Begini ya Bapak, saya membantu menjawab. Sebagaimana tadi yang sudah kami jelaskan bahwa keempat jalur pendaftaran itu indikator seleksinya itu ya tiga indikator tadi. Yang pertama itu ya jarak itu yang utama. Kalau jaraknya sama itu ya usianya sama, itu baru waktu pendaftaran. Ini sudah mutlak dari aturan Kemendikbud seperti itu. Hanya waktu pendaftaran itu kebijakan Kabupaten Nganjuk saja, memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan proses seleksi karena dimungkinkan usia itu juga bisa sama.
Makanya kalau sudah ada indikator ketiga waktu pendaftaran itu insya Allah satuan terakhirnya detik tidak akan mungkin sama. Jadi jalur 4-4-nya ini seleksinya ya pakai 4 itu Bapak Ibu. Gitu nggih. Pakai jarak, usia, waktu pendaftaran, kecuali yang prestasi tadi diawali dengan seleksi 4 nilai mapel. Ngoten nggih? Nggih, terima kasih. Pokok dari Pak. Sampai 2 bagian rowo. Mana semua. Pak Sugeng Setiawati. Pulsa gini atasnya. Pak Sugeng ini kata mereka ini dari dia. Terima kasih. Untuk calon peserta didik yang tidak memiliki KIP, KIS, PKH, itu tadi Bapak bahwa bisa datang ke dinas. Nah, apakah ini nanti kita berbondong-bondong orang tua beserta kita atau cukup dari panitia PPDB yang membawa berkas-berkas dari wali murid dibawa ke sini atau dibawa ke dinas sosial? Terima kasih. Itu bisa perorangan, bisa. Ini pertanyaan bagus ya. Karena dalam situasi kondisi COVID ini kan kita harus menjaga protokol kesehatan COVID, physical distancing bersama. Ini kan dua yang nggak dua kartu. Kan semuanya harus minta rekomendasi ke dinas sosial. Itu jumlah 100. Tapi ini mungkin aja, itu juga diantisipasi, ya kan? Diantisipasi. Terus minggu jumlahnya katakan 20 barang. Kita itu kan ingin kerja cepat, menjadi pelayan yang baik. Kan seperti itu. Itu bisa saja, yang penting surat keterangan SKTM gitu ya. Itu nanti dihimpun jadi satu, nanti bisa dari perwakilan dari orang tua. Ya kan 10 itu nanti ikut beserta dari sekolah membantu. Jadi 10 wes baru yang terwailah dari pihak sekolah 1, dari orang tua 1, atau mungkin ditambah lagi 1 mogok sama sumbernya 1. Jadi kalau sumber ini berarti loro. Dan ini mungkin aja ya kan, daripada nanti 10 orang pas waktu bersamaan semuanya tujuannya sama, minta rekomendasi ke dinas sosial. Lagi nggak mungkin kalau kita antarkan semua buat bareng, benar kolektif bisa. Nanti kan di dinas sosial kan tidak ngecek jenis A, B, C, nengkono datanya naik orang. Nah enak langsung balik ini kepala dinas sosial langsung rekom. Nah, ya kan? Kalau di data anak miskin dinas sosial tidak ada, karena mereka tidak punya kartu itu tadi, ya lagi skip dan lain sebagainya, otomatis ya seperti rekom. Meskipun kepala desa membuat surat SKTM, tapi buktinya ini wargamu bisa gua anggap miskin, ternyata data miskin di dinas sosial orangnya. Itu loh ya, itu rasa. Oke, salah tapi nggak salah juga. Menyambung dari yang dituju aja, aja di mulutnya sebelahku, ambutan juga aja. Pena etok. Ya sekolah yang dituju, ya dong, sekolah yang dituju aja. Jadi misalnya kayak aku pengen sekolah yang B, C, ya nanti kalau ke C ya ngurus suratnya ya ke sekolah C itu yang dituju itu aja ya. Nanti ada lagi, nek gak hukum saya ketemu di sampaikan juga. Masuk ini nanti pasti pas ada pas pelaksanaan itu mesti ada masalah lagi. Itu pasti Pak. Barangnya Pak itu kan. Barangnya itu. Yang penting intinya itu tadi koordinasi, komunikasi, ya. Hukum-hukum orang masalah seperti yang macet gitu. Kita memacet ya, nangis sampai itu juga harus diantisipasi itu. Ya, ya Pak, dari KSN sih dari kalian dua.
Umar Oh, bukan. Oke. Gini Pak, nah ini hubungan dengan dinasti di dalam waktu kita tentukan misalkan status. Nah, sedangkan dinasti ini adalah dekat lebih masuk lebih Paku. ya. Berarti nggak ketopo. Ya, itu yang itu ya. Nah ini gimana? Misalkan lebih 4, sedangkan tabunnya sudah ditentukan. Anak itu harus mau, nggak mau, nah ini lah caranya. Mau masuk di situ gimana? Tapi telat ya iya dong. Telat dia nggak aktif sebabnya terlalu percaya diri ya. Oh aku ki, gue sekolah jadi karena kedua ya. Tenang aja aku aku nyawanya setok aku. Akhirnya nggak aktif. Lainnya aktif dari desa rumah ya, akhirnya dia nggak ketopo kan paku sudah tertutup katakan dia toh. Terus dia nangis. Jadi kalau dulu paku setiap tahun terpenuhi lah. Naik turun. Tapi lebih banyak nggak terpenuhi. Jadi saya bisa kan sekitar dia. Oh ya beda kerjaan tapi itu ya aku begini. Biasanya apa? Sisa itu yang parah itu gimana? Mana mau dibuang? Yang sudah muda itu ya tetap dimasukkan. Makanya kita tetap berupaya Pak. Jadi untuk apa itu SDG terdekat. Meskipun sekarang itu kan nggak ada kegiatan belajar mengajar, ya kan? Jadi tetap kepala sekolah itu, makanya saat seperti ini perlunya koordinasi ya. Kepala sekolah meskipun sekarang itu banyak tidak aktifnya karena ya situasi kondisi ya seperti itu. Meskipun sekarang kepala sekolah itu wajib masuk Pak, kalau kepala sekolah. Tapi kalau dulu, jadi itu kan disik. Kalau kedengaran kan tetap cekok ya, cekok. Itu sebenarnya harus komunikasi dengan kepala sekolah SD terdekat. Ya, ini kan SD mau masuk SMP kan, otomatis biar lulusan SD itu kan nggak telat karena rumahnya kan dekat dengan sekolah kan gitu. Itu menyampaikan kepada kepala SD yang mau daftar ke sekolah yang paling dekat itu. Dan kalau terjadi seperti itu, ya, terus waktu itu sudah terpenuhi. Sebetulnya kalau menurut sistemnya kan memang nggak bisa. Timbang nangis ya bang, yang diselesaikan secara adat. Iya kan? Benar-benar mau jadi siro. Gak usah jangan mengatasi masalah tanpa masalah. Saya penting kondusif. Jadi orang ini gak butuh terset seperti itu. Dan itu mungkin aja terjadi, ya. Jadi sebenarnya anaknya dari toko, kalau anaknya boleh dari jalan sekolah. Gue juga akhirnya ditangisi ya, gitu ya. Saat harus kerja pol, misalnya tak bisa, ya gitu ya. Tapi Pak, turun tetap koordinasi dengan panitia kabupaten. Mungkin saya memberikan saran kepada kepala sekolahnya. Cari solusi. Insya Allah dengannya yang urus kita yang baik insya Allah. Supaya berjalan baik. Seperti Pak, nanti juga misalkan kalau waktunya kita sudah satu kelasnya 32, nanti kita lebih katakan 34. Nah, yang dikhawatirkan didapati nanti siswa melebihi. Nah itu nanti ya seperti itu. Makanya mungkin ini maka harus sinkron dengan antara Dapati dan Pak Bini. Makanya itu juga harus diantisipasi, ya kan? Diantisipasi seperti itu. Terus ternyata aku udah politik gak bisa bisa. Pokoknya gak tahu benem. Terus tambah hiji bisa tambah loro. Siapa politiknya toleransi kan itu. Toleransi kalau gak keren-keren ya lah. Gak bisa agaknya lah ya. Makanya guys, jadi kita hadapi dengan serius juga santai saja, ya.
tidak ada masalah. Sebenarnya ada masalah kita atasi dan tidak menimbulkan masalah tidak. Ya tetap kondisi terhadap kita semua. Kan seperti itu, ya kan? Dan yang tahu situasi kondisi itu adalah penjenengan saat jeda. Ini pokoknya ini tapi ya itu komunikasi dengan dinas kabupaten. Oke, guys, kita main. Nah, gitu loh Pak. Jaga ini kena sampai mencuat. Ya kan? Gitu ya. Ini Pak, tambahan lagi satu tadi. Ada yang mencuat Pak, karena pengalaman dulu Pak. Ini tentang perbedaan jalur orang tua itu kan bisa dadaan Pak itu Pak. Ya. Karena terutama gua sing dadak diberhentikan di PHK. Betul Pak. Salah iya kan. Dulu tuh menurut saya Pak, ini misalkan ada kejadian seperti ini Pak. Misalkan di pihak katakanlah yang terdekat itu misalkan Koramil ya, di pihak Koramil atau ASN berarti itu orang tuanya. Nah, padahal sudah punya rumah, misalkan di daerah yang agak jauh, katakannya 5 km. Kalau Yunasi misalkan kalah Pak, itu yang bersangkutan ini pengalaman dulu juga ada Pak, dan juga sempat bentrok dengan orang tua pendaftar Pak. Nah, ini seumpama ada lagi Pak, itu misalkan sudah punya rumah 5 km dari situ, kerjanya di Koramil misalkan, seandainya maaf, saya sebetulnya paling enak Koramil atau kepolisian atau apa yang terdekat. Kemudian statusnya itu punya apa namanya itu katakanlah rumah di situ sebelah, karena kerja di Koramil mungkin kos-kosan di Koramil. Nah itu dipakai sebagai dasar titik koordinat, itu bagaimana Pak? Ya itu kan kita mengukur titik koordinat itu kan berdasarkan kakak pertama, nggak punya kakak, ya kan? Terus juga ada surat keterangan surat domisili dan sebagainya. Silakan itu pakai itu aja, gitu loh. Dan minimal itu 1 tahun ya Pak, 1 tahun. Minimal 1 tahun. Perbedaan jalur orang tua itu Pak saya. Itu punya kan katakanlah misalkan bulan Juni ini dipindah kerjanya. Misalkan katakanlah di dekat SMP itu, misalkan di baru. Ya. Nah, itu otomatis kakaknya kan jauh Pak. Nah, kemudian yang diberi dasar adalah rumah kos atau kontrak sementara di dekat instansi tersebut. Nah, itu perpindahan juga. Dan Yo, kan jelas persyaratannya harus ada surat perpindahan juga. Ya teman-teman. Cuma masalahnya kan rumahnya nggak di situ. Iya. Baru pindah. Yes. Gak apa-apa itu. Aku kenal-kenalan. Selama paginya kurang berapa? Saya kondusif. Ya, Pak. Saya kondusif.